Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masih berjumpa lagi di channel Bengkel Simpang 3. Oke, di depan sudah ada motor ADP 150 ya. Nah, ini mesinnya sudah saya bongkar ya. Sudah saya turunkan antara bodi dan rangka bodi dan mesin sudah saya pisahkan, tinggal dibongkar bagian mesin sini ya. Terus kemarin penyakitnya ini susah hidup yang pertama ya. Yang kedua, bunyinya itu kemblatak seperti setang seher ya. Cuman untuk umur motor ADP sekitar 2 tahunan itu kayak nggak mungkin bagian setang seher ya. Nanti kita cek sama-sama. Suaranya kemblatak tak 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 seperti itu ya. Dan susah hidup. Nah, ini bodi rangkanya ini ya, ADP. Nah, ini mesinnya. Oke, untuk teman-teman jangan takut untuk membongkar mesin motor ADP ya. Nggak sulit. Untuk mesinnya sama dengan Vario 150 plek, nggak ada bedanya. Cuman yang beda itu di bagian kelistrikannya saja ya, kabel-kabelnya dan cara bukanya sedikit sulit karena banyak kabel-kabel yang harus dilepas. Kering biasanya. Iya biasanya. Iki kesalahan air radiator bukan yang asli. Kalau yang asli yang ini. Nah itu lah iya. Oh saya enggak berkumak-kumak. Itu bagus. Oke. Gini namanya. Alah. Mati. Kayak ini ya. Parah lur. Iki ning pulau Pak. Limau. Wah. Itu jangan-jangan untuk piston atau blok asli. Tak cek dari aku tuh nomor merek ya. Benar bagian atas. Merek apa ini guys? KRM. Tapi mereknya nggak enak. AHM ini dia. Kalau udah asli. Kalau bukan yang asli. Biasanya Pak. Blok yang asli, walaupun kita blok tukunan, gue enak kode AHM nih. Lah iyalah. Iki gak enak, rasa tak boleh. Nah, contohnya iki lah. Iki pasti enak kode AHM. AHM. Ayo. Jadi gak enak. Apa memang untuk ADP gak enak, tapi tak mungkin. Asli enak. Cek bagian setang sehat. Aman setang sehat. Dek, godake iki maju mundur, Pak. Nak kanan kiri seluruh. Dek, kanan kiri seluruh motor pasti godak. Cuman maju mundur, Dek. Maju mundur ki narike kuwi wae nggo perasaan, Dek. Enggak ngotot. Wong sing iku lama tak delok terus itu enggak beres iku. Iya iki. Mari, Cak. Oke, untuk motor ADP-nya udah terbongkar ya. Sudah ketemu penyakitnya. Sudah ketemu penyakitnya di bagian piston ya. Di bagian pistonnya itu kalah ini ya. Nah, ini ya, sampai seperti ini. Nah, oke, setelah saya telusuri ya, setelah diperiksa
Itu satu kesalahannya di bagian air radiator satu ya. Air radiatornya bukan menggunakan air radiator yang ori, yang asli, yang Honda ya. Dia menggunakan air radiator yang imitasi ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk pemasangan benar ya. Untuk yang kedua, untuk pistonnya KRM ini ya. Ini merek kodenya KRM ya. Untuk pistonnya ini numbur. Dia numbur di bagian silindernya ya, di bagian dekselnya, di bagian sini ya. Permasalahan yang selanjutnya ya, yaitu di bagian bloknya ya. Yaitu bloknya bukan yang asli ini ya. Ini bukan yang asli, digantinya kemarin ya. Ini bukan yang asli. Mungkin dari bahannya kurang bagus juga ya. Oke, untuk teman-teman ya yang diperhatikan ya, diperhatikan untuk ciri asli atau enggaknya untuk bagian blok, yaitu di bagian sini ya. Di bagian sini ya, itu kalau yang asli ada tulisan AHM ya, AHM yang tulisannya timbul ya. Sedangkan untuk blok ini sendiri nggak ada ya. Di bagian sini tulisan AHM, terus ukuran bloknya ya 149 ini benar. Terus di bawahnya lagi ada kode nomor ya. Cuman untuk yang asli itu ada kode AHM-nya ya. Kalau yang imitasi ini nggak ada ya, polos. Jadi untuk teman-teman cara pemilihannya harus diteliti ya. Jadi jangan sampai motor yang susah bongkarnya, contohnya seperti ADP ini, diganti merek yang imitasi. Ini di bagian blok. Terus kalau di bagian piston ya, kalau yang asli itu hanya ada tanda in di sini ya. In ini pasti ada. Terus ada kode pistonnya ya. Terus nggak ada kode STD-nya ya, polos. Jadi ada 2 kode untuk bagian piston ya. Yang perlu diperhatikan, kalau memang di bagian sini ada 1 kode in saja, cuman kode pistonnya itu nggak ada, bisa dicek untuk di bagian dalamnya sini ya. Di bagian dalam sini atau di bagian sini ya, bisa dicek untuk keasliannya. Terus untuk bagian pak ya, untuk bagian pak mesinnya, yaitu terutama harus diperhatikan di bagian pak deksel ya. Pak deksel ya, pak antara blok dan deksel itu ada baknya untuk supaya oli nggak masuk di air radiator, terus air radiator tidak masuk di bagian oli. Itu harus diganti yang asli ya, harus diganti yang asli. Kenapa kok harus diganti yang asli? Supaya untuk bagian sini ya, untuk bagian ini kan ada sekat ya. Ini untuk lubang air radiator 1 2 3 4 5 6. Itu supaya nggak keropos ya, supaya nggak keropos. Lah kalau yang imitasi ini baru berapa bulan ya, dari Desember sampai sekarang. Ini kata yang punya, ini sudah keropos. Ini sangat berbahaya. Ini keropos ini ya. Keropos ini, keropos ya. Ini nanti kalau dipaksakan dipakai terus, dia otomatis air radiatornya itu berkurang ya, berkurang. Terus biasanya air radiator itu nantinya lama kelamaan itu akan nyembur di bagian tutup atas radiator, itu nyembur karena efek dari pak bukan yang asli ya. Ini harus diperhatikan untuk teman-teman
supaya hasilnya nanti maksimal dan tahan lama ya. Dan untuk aeradator dipastikan harus menggunakan aeradator yang asli ya. Terus untuk oli, teman-teman kalau saja ada yang bertanya oli yang bagus apa, semua oli itu bagus, cuman bisa dicek untuk ketebalannya ya, untuk ketebalan pelumasnya. Kalau menurut saya yang sering saya gunakan yaitu oli enduro atau oli Castrol itu ya. Itu agak lumayan untuk ketebalan. Untuk motor Matic ya, seluruh motor Matic Yamaha, Honda bisa digunakan itu ya. Terus selanjutnya untuk bagian payung kelep ya, untuk bagian payung kelep itu yang harus diperhatikan di bagian seal klepnya ya. Seal klep itu harus asli, jangan menggunakan seal klep yang imitasi. Kenapa kok harus yang asli? Karena kalau yang imitasi itu biasanya kalau kena oli panas itu bisa mengembang ya, bisa mengembang sendiri. Jadi cirinya seal klep yang bocor ya, yang rembes itu di saat start pertama. Di saat start pertama dia biasanya ngasep ya. Nah, setelah digas dia hilang. Cuman setiap ini ya, setiap di start pertama, hidup pertama ya, dia keluarnya. Setelah motor ini hidup, dia akan hilang. Itu cirinya untuk seal klep bocor ya. Itu yang sering saya temui kayak gitu ya. Terus untuk selanjutnya nanti kita pesankan untuk bloknya yang asli ya. Kita pesankan untuk bloknya yang asli. Nanti untuk video yang selanjutnya ya, nanti untuk pemasangan ini cukup untuk pembongkaran dan pemahaman masalah ganti blok yang imitasi dan yang asli itu bedanya di mana ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video Bengkel Simpang 3. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.